Kamu lagi lelah guys, dan kemudian isengmu kambuh ya, dan kemudian kamu berencana untuk mengisengi seseorang yang sedang muncul di pikiranmu saat ini. Kenapa kamu kepikiran sama dia? Because this person is like doing something special to you. Tapi guys, yang dia lakukan itu bukan hanya untukmu saja atau menurut dia is not really special. Hanya saja memang kamu jarang diperlakukan dengan spesial. Karena itulah kamu merasa sangat perlu memberi perhatian khusus bagi orang yang memperlakukan kamu dengan spesial. Stop doing that, kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri katanya saat ini, oke? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading tiba-tiba kepikiran untuk ke-12 zodiac sign di bulan Februari 2025 ya guys. Oke. Kamu tiba-tiba kepikiran sama seseorang guys, entah siapalah seseorang ini, apakah mantanmu dari masa lalu atau eh, your crush, atau bisa jadi kamu mungkin baru bertemu dengan seseorang di beberapa waktu sebelumnya dan kemudian tiba-tiba kok kepikiran aja sama dia gitu ya. Dan kepikiran ini guys bukan kepikiran yang biasa, kepikiran yang menguras energimu. Cie cie cie. Oke. Itulah readingan ini, tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa cari tahu guys kira-kira kenapa kamu tiba-tiba kepikiran dengan ini orang ya. Oke, mudah-mudahan selama nonton readingan ini mendengar pesan ini guys, kamu bisa mendapatkan informasi yang kamu perlukan, sehingga bisa memberi kejelasan untukmu gitu deh ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang yang sedang kepikiran akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Jadi kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama mengenai kepikiran ini, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang bagaimana cara bersikap ketika kamu sedang kepikiran seperti saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? The first pop-up card adalah The Four of Swords. Itu tadi makanya aku bilang guys, kepikiran ini bukan kepikiran yang biasa, tapi kepikiran yang menguras energi, oke? Artinya kalau kamu mikirin dia itu sampai lelah guys. Atau bisa jadi mungkin kamu kayak melihat dia ada di mana-mana. Kamu lagi di mall, kamu kayak ngelihat dia, itu dia bukan sih? Oh enggak ternyata gitu ya. Atau misalnya kamu lagi bayar belanjaan di minimarket misalnya, ih kasirnya ternyata dia, ternyata bukan. Kayak begitu, oke? Tapi yang jelas in general, your energy is exhausted guys. Kayak lagi lelah banget. Aku nggak tahu lah apa yang bikin kamu lelah, tapi the four of swords in general is tired, lelah, capek ya. Yang bikin orang lelah itu biasanya aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, kegiatan sehari-hari dalam menjalani hidup ini guys, itu juga bisa melelahkan. Dan yang paling penting diketahui dari kelelahan adalah istirahat guys. Jangan malah pindah agama, jangan. Kalau lelah itu istirahat, jangan pindah agama, jangan murtad ya. The Four of Swords itu indikasi you need rest or you need sleep maybe, atau calm down yourself, oke? Okay? Oke. Mari kita mulai dari oracle-nya dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo, makin tipis aja guys. Setipis rambutmu. Biasanya kalau oracle-nya makin tipis, special reading segera berakhir gitu deh. Tiba-tiba kepikiran untuk ke-12 zodiak sign di bulan Februari 2025. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang kamu pikirkan ini guys, dan sebutkan namanya di dalam hatimu. Fokuskan aja dia sampai nanti semua kartu terbuka di atas mejaku ya. A personal issue reach resolution. Ada masalah pribadi dan kemudian ada jalan keluarnya, katanya. So, the people you are thinking right now, maybe somebody already help you atau has helped you before guys. Mungkin kamu
curhat sama dia mengenai lelahnya hidupmu ini, dan kemudian dia kayak ngomong sama kamu guys, dan kesannya itu membantu banget. Setelah kamu pikir-pikirin, omongan dia ini membantu banget. Lalu beberapa waktu sebelumnya mungkin ada masalahmu yang terselesaikan karena kamu mengikuti apa yang dia katakan. Lalu guys, itu membuat kamu kepikiran sama dia. Kayak kagum kamu guys sama ini orang. Kok bisa dia sepinter itu? Kok bisa dia memberikan solusi sebaik itu? Kok bisa dia paham dengan keadaanku? Siapa dia ini ya? Kok bisa begini? Berarti itu yang bikin kamu kepikiran sama dia ya di bulan Februari ini. Oke, mari kita lihat guys, keadaannya seperti apa. Halo. Sepertinya kamu tidak punya akses yang cukup ke ini orang. Mungkin kamu nggak bisa sembarangan chat dia guys, karena ada tata krama yang mungkin akan terlanggar. Atau bisa jadi dia ini let's say is not available untuk diajak berbicara setiap saat. Oke. The Page of Cups, friendship, pertemanan. Harusnya ini mah berteman begitu ya. Oke. Ya. Seven of Swords. Oke. Oh, bahaya ini guys. Dari sisi kamunya sih, dari sisi kamunya. Oke. Kamu kayak pengen lebih dari sekedar teman. Jadi tugas aku di sini adalah untuk mengingatkan sama kamu, kamu hanya kagum aja kok sama dia. Kamu hanya kagum aja, ada sisi dari dia yang kamu kagumi itu saja. You are not in love. Kesannya ini kayak kamu merasa dirimu sedang jatuh cinta sama seseorang, sedang tertarik sama seseorang, dan pengen tahu banyak tentang seseorang, tapi itu dilarang guys. Yang berkaitan dengan morality, moral. Kenapa? Karena Hierophant datang, wah, gitu. Kayak mengawasi ya, heads, jangan macam-macam kayak begitu. Hierophant ini kayak pengen memastikan kamu berada di posisimu uh, sesuai dengan moral, dan dia berada di posisinya sesuai dengan moral gitu guys. Jangan sampai melanggar moral. Oke. But you think this person is different, special for you right now. Dan aku rasa dia tidak merasakan hal yang sama ke kamu guys. Kayak pasien dengan dokternya. Pernah guys yang kayak gitu? Jadi kamu jelaskan keluhan kamu. Saya udah nggak berak 12 hari pak dokter begitu. Dan kemudian dia dengan lembutnya menjelaskan tentang kenapa lu nggak berak 12 hari. Jadi ini biasanya karena ada masalah di usus besar bla 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 bla. Ibu kurang serat bla 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 bla. Ibu harusnya banyak bergerak olahraga supaya gerakan peristaltik di usus itu bisa maksimal untuk mempercepat lancarnya proses pencernaan kayak begitu. Dan kamu ngeliatin, ya ampun, kok dia pinter banget ya, kok dia paham banget tentang tubuh gua. Ya iyalah, dia dokter guys, dia tuh belajar. Jadi dia nggak bilang itu hanya untuk lu aja. Jadi lu jangan kegeeran, kayak gitu yang perlu disampaikan di sini. Dan lu kemudian bilang gini dalam hati, dokter ini pasti jatuh cinta sama aku gitu. Kepedean lu. Kalau dia sampai mau membahas-bahas tentang isi perut gua, ya iyalah, kan keluhan lu isi perut lu guys. Dia pasti ada rasa tertarik nih sama gua nih. Dan kemudian setelah pulang dari tempat praktek ini dokter, kamu mulai kepikiran sama dokter ini. Kamu searching lah dia guys di sosial media, Dokter Anus Mewangi Putranto. Oh, dia ternyata spesialis penyakit dalam. Bla 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 bla. Kuliah S1 dokternya di sini, S2 spesialisnya di sini. Stalking kamu aku lihat di sini guys, dan it's out of morality. Oke. The Four of Swords, ada kelelahan yang pastinya guys yang sedang terjadi dalam hidupmu, dan kamu iseng-iseng berurusan dengan ini orang karena kamu kagum sama dia. Recent past, the King of Pentacles. You never like this before. Gak pernah kamu seperti ini sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada yang kamu kagumi, kamu gak akan sampai kepikiran gitu guys. Taurus, Virgo, Capricorn, halo apa kabar? Baumu paling kuat di sini. The Fool, ditambah Death of Cups. Oke. Bisa jadi kamu sudah kenal dengan ini orang dari beberapa waktu sebelumnya guys, tapi baru kali ini orang ini sampai bikin kamu kepikiran. Dan itu yang bikin kamu seolah-olah ngerasa bahwa there is something between the two of you. Karena Hierophant-nya datang miring. No, there's no something between the two of you.
kamu lebay, kamu berlebihan. Karena ini Eight of Cups guys. Silakan segera balik kanan, maju jalan. Energetically kamu terlihat pelan-pelan mendekati ini orang guys, karena kamu penasaran sama dia. Tapi dia sedang dalam posisi tidak bisa didekati. Okay, let me do the Eight of Cups. Thank you very much. Yang paling sering gitu ya guys, dokter dengan pasiennya, guru dengan orang tua muridnya. Ya, ada beberapa yang aku tangani klien-klien seperti itu, atau nasabah dengan apa itu lawannya nasabah guys, ya pokoknya officer lah ya, kayak klien dengan vendor kayak begitu. The Four of Swords, dan intinya karena kelelahan ini adalah ya lelah dalam hidup tadi ya guys. Misalnya kalau ini tentang kamu sulit dapat perhatian dari orang di sekelilingmu, termasuk dari pasanganmu, dan kemudian ketika ada dokter yang memperhatikan kamu, kamu pikir kamu itu sedang jatuh cinta sama dokter tersebut, kayak begitu guys ya. It's about because you are exhausting right now, exhausted, very very exhausted. Makanya tadi aku bilang guys, kalau seandainya lelah, jangan menggatal. Kalau capek tidur istirahat, oke? The Emperor datang di sini, the Four of Cups ditambah the Four of Swords. Bisa jadi kamu adalah seorang single mom atau single dad guys. Ini general reading. Every option is available here. Kalau misalnya kamu adalah single dad atau single mom, berarti kamu sudah lama tidak diperhatikan, dan kemudian ini orang menurutmu memberi perhatian khusus sama kamu dan kamu baperan. Ya, tidak ada perhatian khusus yang dia berikan, guys. Perhatian seperti ini dia berikan ke banyak orang. Kayaknya orang yang sedang kamu pikir-pikirkan ini adalah orang yang sering berurusan atau kayak sering berhadapan setiap hari, berhadapan dengan banyak orang. Ya. Center of the reading, thank you. Empress. Kayak gini guys, ada kesan ketidakpantasan di sini kalau kamu nyosor atau mendekati ini orang, atau kayak merasa need to do something special to this person this right time. So stop where you are right now. Don't get closer. Jangan dekat-dekat. Bahaya. Nggak boleh. Lalu kenapa aku kepikiran sama diare? Balik guys, kamu lelah. Dalam kelelahanmu ini, kamu tidak menemukan apa yang kamu cari dari sekelilingmu guys. Orang-orang di sekelilingmu tidak bisa memberikannya padamu, dan ini orang bisa memberikan. Lalu kamu menganggap dia itu istimewa dalam hidupmu. Lalu kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yang mungkin akan melanggar moral. Jadi tugas aku di sini kayak mengingatkan jangan sampai kamu melanggar moral. Gitu guys. Kalau seandainya capek, tidur. Jangan menggatal ya. Let me do the judgment, thank you. Judgment datang di sini, kamu sendiri pun tahu guys bahwa ini nggak boleh. Kenapa judgmentnya datang di fokus? Because it's not real for now, but you already know that it's not good guys. Jangan diteruskan. Seven of Pentacles. Ciri-cirinya adalah orang ini is not available. It's not available. Beberapa di antara kalian kayak berencana untuk membuat ini orang pun memikirkan kalian guys. Oke, dengan cara apa? I don't know. Karena ini Seven of Swords berarti manipulatif ya. Ada hal manipulatif yang akan kamu lakukan untuk membuat ini orang pun memikir-mikirkanmu, atau supaya dia sering tiba-tiba kepikiran sama kamu. Banyak yang bisa dilakukan orang guys. Makanya kadang-kadang orang lebih menakutkan daripada setan. Nah itu ketawa setan guys. Kayak jangan mempermalukan dirimu guys. Kayak ada kemungkinan kamu akan mempermalukan dirimu di antara Februari, Maret, dan April ini, 3 bulan ke depan, karena rasa penasaranmu yang sangat tinggi ke ini orang. Oke, walaupun kamu tahu itu nggak bagus, karena Seven of Swords datang, kamu akan tetap lakukan. Jangan. Seven of Swords datang lagi. Screenshot guys. Jangan disimpan ya Seven of Swords. Karena itu manipulatif. It's bad energy, okay? Let me do the Four of Swords, thank you.
Oke, ada kartu The Three of Cups, kemudian Six of Swords ditambah Death of Cups. Kamu kesannya gini guys, penasaran doang sih gua nggak bakal aneh-aneh deh, enggak. Kamu pasti akan mengarah ke yang aneh-aneh katanya. Rasa penasaran itu, curiosity can kill a cat katanya. Bahasa Indonesianya itu rasa penasaran bisa membunuh seekor kucing, ya nggak sih? Ekor kucing kan penasaran ini penasaran itu, kenapa air di baskom berasap, dipegang sama dia, bang, dia menjerit guys, ternyata airnya panas begitu. Sama kayak lu, kamu ini kayak penasaran dan kemudian your curiosity itu it can kill you guys. Kayak rasa malu yang mungkin akan terjadi, kamu kayak kena aib gitu guys, kamu kayak malu banget. Bisa jadi kamu akan ganti dokter guys, kamu gak akan berani menemui dia lagi kalau kalau kamu sampai sempat melakukan cross boundaries ini ya, kayak mau melewati batasan. Hierophant miring ini itu adalah boundariesnya. Jadi kalau kita balikin ke contoh tadi guys, biar kamu paham. Berarti dokter ini selesai praktek jam 9 malam, jam 10 udah bisa kali gue chat ya. Pura-pura aja deh gue bilang gue masih belum bisa berak nih dok gitu ya. Padahal udah makan semua buah-buahan masih belum bisa berak. Dan kemudian lu bilang lagi, dok kenapa tai saya belum keluar ya? Kamu bilang kayak gitu lagi sama dia gitu. Padahal mah udah berak lu dari kemarin begitu. Tapi tujuannya adalah kayak memancing-mancing pembicaraan, kayak pengen manipulatif lah ya. Dan kemudian setelah selesai penjelasan tentang berak, baru kamu mulai nanya, lagi ngapain dok? Kok belum punya istri dok? Itu tuh guys mulai mengarah-arah tuh kalau gitu. King of Pentacles. Kamu dulu nggak kayak gini katanya guys. Entah apa yang merasukimu. As a sword, kemudian ada the three of sword ya. Kamu kayak prinsipil banget. Dan kemudian khusus untuk ini orang, kamu keluar dari prinsipmu begitu deh. Jadi kamu itu paling anti mungkin ngechat kayak gitu, tapi kenapa kalau ke dia ini pengennya ngechat, pengennya penasaran, pengennya kepo begitu. Kenapa ya? Nah, itu yang harus kamu kendalikan sebenarnya, karena itu kan dipalang sama Hierophant, nggak boleh katanya ya. Jadi kalau kamu kepikiran, it happens in your mind guys, dan apapun yang ada di dalam pikiranmu itu tanggung jawabmu. Lihat lagi-lagi Hierophant datang. Jadi Hierophant ini tegak di recent past, itulah ketika kamu prinsipil, artinya kamu tidak akan melakukan yang aneh-aneh, yang gelok kayak gini gitu guys. Nah, khusus menghadapi ini orang, kamu keluar dari Hierophant ini, makanya dia miring di center of the reading. Kenapa? Karena kamu tiba-tiba lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Pertanyaannya gini aja guys, do you like it or not? Suka nggak kamu jadi orang yang kayak gini? Kepo dengan sesuatu yang bukan urusanmu misalnya, atau misalnya kegatelan kayak gini. Kalau seandainya lo nggak suka guys, ih apaan sih gue ini gitu. Nah, kemungkinan besar ini orang membawa bad habit for you, atau it's like trigger something bad inside you coming up to the surface. So, conquer yourself. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu sendiri. The Six of Swords. Kayak malu guys yang akan kamu dapatkan ya. Kamu kayak kabur diam-diam, kabur malam, minggat, memblokir dia dalam waktu dekat. Dan kenapa bisa begitu? Dari hubungan yang baik tiba-tiba menjadi saling menghindar atau kayak memblokir begitu. There must be something wrong in it. Dan itu yang mau kita hindari. Jangan sampai ada yang masalah yang muncul ke depannya ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba kepikiran sama dia pun guys di akhir Februari ini, itu hanya karena kamu lelah dan kamu merasa tertarik dengan figur ini orang. Oke, dan kemudian jaga dirimu baik-baik supaya kamu tidak mempermalukan dirimu katanya. Yes. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di special reading tiba-tiba kepikiran untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.